Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio, selalu di Motis, selalu dalam Motis, selalu di Motis. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya di Motis, motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bahagia untuk kita semua, sejawat dan para tenaga kesehatan. Pada saat ini saya akan sedikit membantu, dan saya selalu bilang yang hadir pada saat ini semua, apapun bentuknya, jenengan semua dikasih hidayah untuk saya di sini. Ya, dikasih hidayah oleh Sang Maha Pencipta. Supaya apa? Kita bisa membantu mengobati pasien-pasien kita yang didampingi, ataupun pada waktu kita praktek yang selama ini cuma sembuh sebentar, sakit selamanya, dan berefek yang lain. Saya akan sedikit memaparkan tentang pencegahan penyakit degeneratif layanan primer berdasarkan metode pengobatan terbaru. Kenapa terbaru? Karena di sini saya akan membukakan mindset kita sebagai seorang dokter dan juga tenaga kesehatan. Kita harus introspeksi diri dan harus sadar loh ya, nanti dipahami apakah selama ini yang kita lakukan seperti ini. Nah, pertanyaan saya, pasien di rumah sakit semakin berkurang apa semakin banyak? Semakin banyak. Dan pengeluaran semakin banyak. Pasti, betul ya? Betul. Ini sudah jelas. Kita ambil ini secara nyata, real. Ya, jenis-jenis penyakit yang paling banyak degeneratif adalah penyakit kardiovaskuler, osteoporosis, diabetes mellitus, hipertensi, dan kanker. Ingat, yang saya merah ini adalah saling berhubungan, sangat berhubungan. Sebenarnya semua berhubungan. Kenapa saya kasih tanda merah? Karena ini yang jadi momok di lapangan. Penyakit kardiovaskuler adalah kematian terbesar di dunia. Dan ini ada hubungannya dengan hipertensi. Ada hubungannya nanti dengan diabetes, dan semua ini berhubungan di konsep Carnot. Karena apa? Di konsep Carnot kita mempelajari semua tubuh itu diciptakan Tuhan itu saling berhubungan, tidak bisa dipecah-pecah. Ya, ini sepakat ini bahwa penyakit yang banyak di lapangan, sepakat ya? Oke. Nah, contoh kasus yang banyak di lapangan saya bilang, hipertensi, penyakit kardiovaskuler, dan yang paling banyak lagi diabetes tipe 2 yang menyesakkan hati. Setiap pasien yang diabetes, dicek diabetes, jenengan semua dokter, sejawat atau tenaga medis, oh ini turunan loh, ada nggak bapak ibu turunan? Ada nggak pak ibu? Kasihan orang tuanya. Ya, padahal kalau kita belajar tentang konsep harus tidak ada keturunan penyakit diabetes. Ya, tidak ada, kasihan, dijas. Ini apa sih obat-obat yang kita berikan selama ini di lapangan? Pasti golongan semua ini diantaranya. Ada ACE, contoh Captopril ini paling banyak, dan ternyata di Puskesmas juga obat-obatnya seperti ini. Di kita prakteknya seperti ini obatnya. Golongan antagonis kalsium amlodipin ini paling banyak. Saya seminggu yang lalu dapat pasien stroke. Saya bilang, pasti dikasih obat antihipertensi dia. Golongan apa? Ini besar kan? Antihipertensi. Jadi kita itu jangan, mohon maaf saya agak keras, jangan munafik pada saat ini. Kita yuk belajar sama-sama. Ini obat-obatan yang kita kasih. Saya dulu pernah praktek umum lama di sebuah klinik rawat inap. Ini obat-obat yang kita kasih. Jadi nggak perlu munafik. Mulai semua yang kita kasih. Sampai orang-orang bisa nggak kita sekarang mikir bahwa dulu ada orang stroke atau diabetes, terus kakinya bengkak, kita kasih diuretik. Pernah mikir nggak kita? Kita pikirnya selama ini diuretik untuk supaya tensinya turun. Pernah nggak mikir semua yang dikeluarkan oleh diuretik berarti elektrolit kita sudah dikeluarkan? Pernah mikir nggak? Pernah. Semua saya simpulkan jenis obat-obat ini semua
tujuannya adalah memfasodilatasi pembuluh darah. Tujuannya supaya tensinya turun. Benar? Saya sudah pelajari. Saya dulu tidak pernah belajar seperti ini, karena saya justru fokus ke kecantikan. Setelah saya kenal Carnus, saya ingin belajar lagi, belajar. Obat-obat diabetes. Kenal obat-obat ini? Kenal atau kenal banget? Kenal banget. Hampir semua diabetes dikasih obat-obat. Pernahkah kita berpikir? Nanti akan saya jelaskan. Coba ini disimak. Ini adalah satu data yang benar-benar dikeluarkan oleh Perkeni. Tahu Perkeni? Endokrin. Ini Perkeni yang keluarkan. Coba dibaca. 68% penderita diabetes diberikan treatment ternyata tidak mencapai target HbA1c-nya. Kenapa kalau dipakai terus treatment? Ini sudah melakukan lifestyle bareng loh. Juga pakai insulin loh. Insulin itu sudah umurnya 100 tahun. Tapi kok ada ini menyembuhkan sendiri, tapi kok tetap dipakai. Kenapa kita nggak mau mengkaji? Kita nggak mau buka pikiran kita. Kita nggak mau open. Apa kita seorang dokter sudah hebat, sekolahnya mahal, lama, sudah cukup begitu aja? Salah. Ingat saya selalu bilang, semua yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban nanti. Kalau kita sudah cukup merasa ilmunya hebat, lihat rata-rata Indonesia itu bisa berapa kali lipat dibanding Malaysia dan India. Diabetes tipe 2. Ini fakta. Ini Perkeni 2021. Perkeni 2022. Ini bukan saya yang bilang, ini Perkeni ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar konsep Carnus. Apa sih Carnus itu apa? Sebenarnya Carnus ini dulu saya juga bertanya, mungkin singkatan yang dulu itu tidak pernah terpikirkan. Ternyata Carnus itu adalah pendekar Nusantara. Dan tujuannya pendekar itu pasti penyelamat. Begitu intinya kalau nggak salah. Nah, ternyata Carnus tadi sudah diungkap sama Mas Angga, perwakilan official. Carnus itu adalah metodologi dasar atau konsep dasar baru tentang kita ini mempelajari tubuh manusia mulai dari tingkat sel, jaringan, organ, sampai aktivitas fisik tubuh manusia, sampai hubungannya dengan alam. Nanti kalau hubungannya dengan alam bagaimana? Ada di kuliah konsep Carnus akan dibahas. Sama aja kayak kita sekolah kalau dokter ambil spesialis. Ngeri kan? Kayak kuliah 4 semester tapi cuma 2 hari. Ya, konsep Carnus itu. Nah, ini adalah manusia, bukan binatang. Coba dia pahami. Manusia, saya jujur 2 minggu yang lalu saya ngisi di ID luar kota. Saya tanya dokter semua, tahu ada berapa sel dalam tubuh manusia disebabkan oleh Tuhan? Enggak tahu. Apa makanannya sel? Selamat datang Dr. Yudi, terima kasih. Saya kembali lagi bahwa manusia itu ada 60-100 triliun sel, bukan miliar. Jadi tubuh manusia itu ada ini. Mulai dari sel, jadi jaringan organ atau sistem manusia. Itu tersebar semua sel di seluruh tubuh kita, termasuk kulit. Kita harus paham. Kenapa sih dokter Edi kok menunjukkan gambar lambung? Takutnya jenengan lali. Ambil lambung lali. Iki apa gambar apa? Kok tinggal gambar? Oh gambar ginjal. Jadi lupa, saya ingatkan, saya selalu ingatkan di sini ya. Hubungannya apa? Saya nanya ini hubungannya. Nah, masih ingat obat-obat lambung kalau sakit lambungnya dikasih? Ingat gak obat lambung dikasih? Golongan penetral antasida, Promaktilanta, Gastral, antasida, down. Ini yang kita lakukan. Saya pun dulu praktek seperti ini saya kasih. Tapi apa dampaknya nanti akan kita bahas. Jadi akan saya jelaskan. Apalagi kalau pas bulan puasa, sebelum buka minum 2 tablet. Setelah sebelum sahur minum 2 tablet. Apa nggak ngeri? Dan itu ada di TV lah. Golongan penghambat reseptor H2, yaitu histamin. Jadi dihambat histaminnya.
sehingga tidak keluar HCl-nya. Ada yang terakhir penghambat pompa proton, PPI paling banyak ini dianggap paling hebat pompa proton ini. Omeprazol, lansoprazol. Ya. Hubungannya apa dokter ini sama lambung? Saya jelaskan. Ingat, kita bicara sel, kita bicara konsep Carnus. Konsep Carnus itu kita mempelajari maunya Tuhan yang menciptakan kita itu seperti apa. Lambung. Lambung itu sudah diskema oleh Tuhan. Ada 4 sel. Yang pertama, sel mukus. Sel mukus memproduksi apa? Bikarbonat. Ada sel parietal memproduksi apa? HCl. Ada tip sel memproduksi apa? Pepsinogen jadi pepsin. Ada sel G memproduksi apa? Gastrin. Masih ingat atau sudah lupa? Tidak masalah. Mungkin kita sekarang sharing. Ini 4 sel ini sudah saling membantu tolong menolong. Kalau ada HCl yang terlalu berlebihan, mukus akan keluarkan bikarbonat. Mulai di netral. Dan satu-satunya organ yang bisa mencerna dengan kalau makanannya sel itu adalah lambung. Ya, lambung bisa mencerna makanan dan minuman itu pH-nya wajib 1 sampai 2. Asam atau basa? Asam. Dan itu Tuhan yang ngasih. Jadi pH-nya itu 1 sampai 2. Nah, bayangkan kalau pH 1 sampai 2 bisa mencerna makanan dan minuman di lambung, terus dikasih obat-obatan ini, apa yang terjadi? Tetap asam apa? Bisa netral. Otomatis bisa netral, bisa tambah basa. Kalau sudah netral basa, lambung fungsinya itu akan menurun. Saya bilang tadi, ada 100 triliun sel. Apa makanannya sel itu? Supaya sel bisa hidup. Makanan sel itu 1, glukosa, 2, asam amino, 3, asam lemak. Itu makanan. Sel tidak kenal rawon, sel tidak kenal pecel Ponorogo, sel tidak kenal sate Ponorogo, nggak kenal. Kenal sel itu adalah glukosa, asam amino, sama asam lemak. Dan untuk dapat glukosa, asam amino itu di mana? Di lambung pemecahnya. Karbohidrat semua dipecah jadi glukosa. Protein dipecah semua jadi asam amino. Itu sel baru ngerti. Kira-kira kalau lambungnya sudah diotak-atik dengan obat ini, apakah bisa mendapatkan glukosa asam amino yang dibutuhkan sel sesuai kemauan sel? Tidak bisa. Yang didapat makanan sel itu sedikit. Karena gara-gara fungsi lambungnya berkurang, habis diobati, bagus di lambungnya. Apakah menyesal ini? Tidak. Kita nggak mikirkan ke depannya. Di konsep ini kita memikirkan ke depannya. Sel kalau sudah makanannya biasanya 1 piring, sudah sehat, sekarang dikurangi jadi 1/4 piring. Gara-gara lambungnya fungsinya menurun. Apa yang terjadi? Sel lama-lama lemas pingsan, mati. Mulai banyak kematian sel dalam tubuh kita. Mulai waktu dicek, asam urat naik. Ingat, asam urat bukan hanya dari makanan yang mengandung purin, tapi sudah tanda-tanda kematian sel dalam tubuh orang itu sudah mulai ada. Disinilah kalau sudah fungsi lambung sudah mulai berkurang, jangka lama akan mulai muncul penyakit-penyakit degeneratif. Bagaimana hubungannya dokter ini? Ingat, semua hormon, semua enzim di tubuh kita itu mengatur. Hormon itu memerintah. Nanti akan saya jelaskan. Itu biasanya bahannya itu apa? Dari asam amino. Kita bisa bayangkan kalau asam amino yang pecah di lambung kurang atau nggak ada sama sekali, apa itu tidak terbentuk enzim sebagai eksekusi yang ada di tubuh kita. Ya. Jangan sudah merasa hebat dengan memberikan omeprazol. Ada kejadian, mertua saya setiap hari wajib minum, kalau nggak omeprazol lansoprazol, itu pun diracik lagi sama dokter. Hebat, habis minum oke lah. Besok lagi minum lagi. Soalnya semua yang 1 sampai 2 sudah nggak mempan. Alhamdulillah saya mendekatannya secara pelan-pelan. Karena apa? Kakak ipar saya dua-duanya dokter. Saya nggak berani. Yang ngasih beliau dari gurunya, dokter juga. Jadi racikan. Tapi alhamdulillah sejak minum Carnus, konsep Carnus, beliau sudah nggak minum obat itu. Yang dicurigai siapa? Itu mama saya dikasih obat apa? Enggak. Saya kasih apa? Mati resisten, polakir, tipe 1 dulu.
Ada di mana konsol kampus kita nggak pakai obat, ya? Bisa diklikkan. Oke, klik terus kita kembali lagi. Kita acak-acak di lambung, terus. Nah, jadi asam lambung HCl itu wajib ada dan 1 sampai 2 pH-nya. Untuk apa? Membunuh kuman, memecah makanan, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin ini di sel apa tadi? Chip cell. Ingatkan kita chip cell, sel mukus. Sel G ingatkan? Saya yakin betul. Lupa banyak. Dulu waktu kuliah sekolah. Dan semua nutrisi sel akan tersedia jika lambung kita itu sehat. Makanan sel tadi apa? Glukosa, asam amino, asam lemak. Masih ingat senyawa ini? Senyawa apa? Glukosa. Makanannya sel itu tahunya ini. Sel itu glukosa adalah monosakarida yang karboksilnya karbonit ada 6. Apa rumusnya? C6 H12O6. Masih ingat? Lupa. Sel baru bisa mengenali itu ini glukosa dalam bentuk gini. Karbohidrat tidak kenal sel. Selain karbohidrat apa? Asam amino. Yang dikenal sel asam amino. Ini makanannya sel. Kita sekarang di kampus ini kembali mengingatkan kita sebagai seorang tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, perawat, untuk kembali belajar fisika, biokimia, sama biologi. Jadi sel itu baru kenal yang namanya asam amino seperti itu. Gak kenal protein. Oh, kasih makanan protein, sekian kalori, protein. Terus kita mikir enggak? Proteinnya sekian. Kira-kira protein itu nanti asam amino apa enggak di sel kalau lambung kita agak sehat? Ya, kuncinya lambung. Jadi setelah kita teliti di kamus ini konsepnya bahwa sumber penyakit itu di lambung. Sekarang kalau di Islam coba minyak zaitun, bukan minyaknya, demi buatin dan zaitun buahnya, bukan demi minyak tidak zaitun. Kita sudah dibodohi untuk kesehatan. Ya, jadi saya tahunya asam lemak. Nanti trigliserid ini yang masuk. Jadi kalau ada orang nggak mau sama sekali minyak dia makan rebus-rebusan, itu oke, nggak masalah. Tapi ingat, minyak itu juga kita butuhkan untuk sel. Apa makanannya? Asam lemaknya. Dari mana asam lemak? Semua kita tadi bilang, semua yang masuk minyak itu bentuknya trigliserid. Nanti di dalam darah, dalam bentuk kilomikron nanti akan dipecah oleh enzim lipase, dipecah jadi asam lemak, 3 asam lemak, dan gliserol. Nanti akan saya jelaskan. Jadi pelan-pelan. Masih ingat ini? Apa? Lupa ingat atau lupa sama sekali? Siklus Krebs. Jadi pada waktu masuk mitokondria, semua gula terutama akan mengalami proses glikolisis. Dirubah menjadi pirufat. Dan itu nanti semua kalau sudah masuk ke sitoplasma harus dalam bentuk asetil-CoA. Siklus Krebs itu untuk menghasilkan energi ATP. Tubuh kita itu butuh energi. Lah makanannya saya apa tadi ya? Glukosa, asam amino. Jadi kita paling mengenal sedikit. Asetil-CoA dengan adanya oksaloasetat akan dirubah menjadi sitrat. Dulu ya katanya biokimia, fisika, terus ini nggak penting sebenarnya untuk CI lulus. Kita ada, saya hair 3 kali saya. Yang ketiga baru dapat C, dapat D, C. Alhamdulillah lulus. Ternyata di kampus harus belajar lagi. Tapi belajarnya kok saya rasa lebih enak di kampus itu loh. Gak ribet kayak waktu kuliah. Oke, saya lanjutkan. Soalnya kalau saya teruskan nanti kita malah rodok dulu, sesuai sasaran nanti. Ya, jadi semua glukosa, asam amino langsung masuk ke pembuluh darah. Di pembuluh darah sudah ada lipoprotein apa yang dibuat oleh liver, HDL, VLDL, LDL. Ini kita nggak asing kan? Dicek di lab ada VLDL.
LDL kan naik, dan sampai sekarang pun jenengan saya yakin di lab juga banyak. LDL itu adalah kolesterol jahat. Benar? Apa benar? Ternyata kalau kita nggak belajar terus, Tuhan itu masa adil. Nggak seluruhnya itu LDL jahat. Sampai saya itu debat argumen sharing sama seorang profesor. Kenapa dikatakan jahat? Karena LDL banyak mengikat lemak. Terus saya tanya, tahu nggak namanya ApoA1? Apa itu dokter Edi? Ceritanya apa itu? Ya, jadi makanan tadi yang sudah jadi glukosa, asam amino, semua akan masuk blend di pembuluh darah. Kalau trigliserid, stop dulu, nggak boleh masuk di pembuluh darah. Kamu masih telanjang, nggak boleh, aurat, dosa. Akhirnya apa? Sama usus di rok ya, bukan semut, yang atas semut, rok retikulum endoplasma dikasih baju supaya auratnya nggak telanjang. Akhirnya sama pembuluh darah, oke kamu sudah pakai baju maju, masuk dalam bentuk kilomikron. Ini paling besar di pembuluh darah. Di dalam kilomikron ini ada trigliserid, kan belum dipecah kan? Tadi sel makannya apa? Asam lemak kan? Dalam pembuluh darah nanti kilomikron ini akan disumbang oleh ADL untuk dipecah. Apa namanya? Yaitu ApoC2 dan ApoC. Yang pecah siapa di pembuluh darah? Ini hijau-hijau ini. Ini kalau ada. Kalau nggak ada sudah nggak bisa dipecah. Apa ini? Enzim lipase. Enzim lipase itu memecah nih, memecah kilomikron yang isinya trigliserid menjadi gliserol dan tidak asam lemak. Barulah saya bisa makan asam lemaknya. Gliserolnya kemana dokter Edi? Gliserolnya akan ke liver. Di liver di breakdown bisa jadi kolesterol lagi. Sebagai bahannya apa? Pembentukan gula, sebagai pembentukan garam pedu. Nah, ini kita bisa bayangkan. Pada waktu orang diabetes kita kasih glibenclamid, nggak sembuh, ditambahin metformin. Metformin itu dia ngeblok gluconeogenesis, ngeblok pembentukan gula di liver. Diblok. Tujuannya, gula pasti di liver masih bikin, berarti di darah masih banyak. Kita metformin ngeblok di liver. Banyak gula tadi apa di liver? Kolesterol. Kalau pembutuhan glukosa di blok, berarti banyak numpuk banyak kan? Lama-lama jadi apa? Fatty liver. Livernya lemak. Pernah kita berpikir kayak gitu? Nah sekarang nanti asam lemaknya akan diangkut ke sel otot. Lemak itu nggak mau langsung dalam bentuk gula apa tuh, dia maunya asam lemak ribet sel otot. Maunya asam lemak itu berubah lagi jadi ATP juga energi. Sisanya dibuang ke adipus. Nah, kita bilang tadi kayak orang diabetes. Orang diabetes resistensi insulin, ya. Kita resistensi insulin apa? Pikirnya kita insulinnya kan banyak, resisten. Ternyata masalah itu yang benar ada gangguan pada reseptor insulin terhadap sel. Sel itu punya telinga. Nanti sel punya telinga. Nanti akan saya lanjutkan. Next, Mas. Nah ini sel. Jadi yang bundar ini sel. Ini pankreas. Pankreas itu membentuk insulin. Nah, insulin kalau sudah kena reseptornya sel, kalau reseptornya nggak ada gangguan, dia is okay. Nah, lanjut. Coba kita ini. Nah, coba. Insulin di sini dan langsung membentuk semua. Ini dibuka jalan. Ini gula. Yang kecil-kecil ini gula di darah. Langsung masuk ke sel. Dimakan oleh sel. Jadi sel itu kalau ada gula, makanan gula, nggak langsung makan gula, tapi harus ada yang memerintah. Yang memerintah siapa? Insulin. Ada yang bilang insulin itu adalah pembawa gula. Jadi kendaraannya gula. Kalau yang bilang bukan dokter, saya insulin. Insulin itu sebagai pemerintah sel untuk sel ada gula makanan. Sel kalau nggak diperintah, dia diem aja, nggak makan gula. Akhirnya gula di darah banyak.
Nah, sekarang ini kondisi normal, ada insulin diperintah, semua pintu gate-nya dibuka sama sel. Ayo masuk, gula masuk. Paham ya? Sekarang resistensi insulin, next. Satu, coba diklik, next. Nah, ini coba dilihat. Ini ada plak, ada lemak, ada hambatan. Insulin nggak bisa masuk, otomatis semua tidak terjadi di sini. Sel tidak akan membuka pintu, gula banyak. Ini yang dimaksud resistensi insulin. Apakah kita selama ini menghilangkan penyebabnya, yaitu plak yang menutupi ini gangguan? Enggak kan? Kita cuma memproduksi pankreasnya dipacu dengan gliberamid, dengan glibepirin. Loh, insulin tambah banyak, tapi ini nggak diselesaikan coba pada orang diabetes. Lama-lama pankreasnya rebak, pingsan mati. Loh, terus sudah dikasih, sekarang tambah ada metformin gitu. Metformin tadi diganggu gluconeogenesis sistem blok. Kalau kita menyelesaikan ini, plaknya ini dibersihkan, akan selesai masalah. Permasalahannya dengan apa? Plaknya, yang metabolisme lemaknya diperbaiki, pemecahan lemak tadi di darah, trigliserid darah dipecah sama siapa tadi yang hijau-hijau? Enzim lipase. Sekarang kalau lipase tidak ada enzimnya, akan terjadi gangguan metabolisme lemak. Nah, sekarang lipase dari mana? Bahannya asam amino. Asam amino dari mana? Protein yang kita makan. Bisa jadi asam amino jika lambungnya sehat. Kembali lagi lambung. Ya, kembali lagi. Jadi dari sini sudah sadar ya. Jadi tadi itu terus kembali lagi dulu saya ke ini. Sejauh sekalian, tenaga kesehatan diperhatikan. Ini kita masalah hipertensi. Pada waktu ini tidak ada lipase atau sedikit, maka ini akan terganggu pemecahannya. Semua terganggu. Sampai apa yang terjadi? Kalau sudah terganggu, maka di sini akan bertemu di pembuluh darah itu ada oksigen. Terjadilah oksidasi parsial. Ada lemak yang tidak bisa dipecah. Jadi oksidasi parsial. Tuhan sangat adil supaya enggak bahaya oksidasi parsial ini, radikal ini, maka sama makropat dimakan, pelat dimakan. Makropat ini saat ini tidak punya hati, tidak punya pikiran, makan aja tuh sampai kenyang, tidak mikir, karena di tubuhnya nggak diolah sama makropat. Habis itu dia muntah, makropat kenyang muntah. Muntahnya itu dalam bentuk foam set. Foam set itulah yang selama ini kita kasih nama plak. Ya? Jadi plak nanti muntahnya di pembuluh darah, semua di pembuluh sampai ke jantung seluruh tubuh. Gara-gara apa? Gangguan metabolisme lemak. Akhirnya pembuluh darahnya jadi kaku, aterosklerosis mulai. Plaknya tambah lama nggak diselesaikan, tambah mengurangi diameter dari pembuluh darah, tensi mulai naik. Paham? Mulai kolesterol dicek naik, tensi naik, terus banyak kematian sel karena nggak dapat makanan, asam uratnya naik, sudah mulai degeneratif. Pada waktu ini terjadi, Tuhan Maha Adil, dikeluarkannya yang namanya dari liver, dari usus yang namanya apu asam. Apu berarti ini asam itu. Ini langsung dibuat reseptor ke makropak reseptor. Pada waktu sudah ditancap reseptor apu A1, ini tuh jadi pintar makropak. Jadi dia makan, dia diolah, dikeluarkan lagi terakhir dalam bentuk LDL dari orang makropak. Nah, LDL inilah yang digunakan gonad sama adrenal untuk membuat hormon testosteron, estrogen, progesteron. Terus jahatnya di mana? Kalau kita tidak menyimak ilmu ini, akan mengejas LDL selamanya jahat. Tapi setelah ngerti ilmu ini, tidak jahat banget. Karena Tuhan masa adil, dikasih aku asal. Paham ya? Nah sekarang, kalau plaknya dibiarkan terus kemana-mana, mulailah bangga dengan ya. Terus obat hipertensi terus, dok,
suami saya rajin minum obat hipertensi tiap hari, tapi kok bisa kena stroke ya? Jadi kan bisa mengalami dari mana kok bisa kena stroke? Ya karena obat hipertensi tadi kuncinya cuma memvasodilatasikan pembuluh darah aja, tidak menyelesaikan metabolisme mati, tidak menyelesaikan plaknya. Benar apa benar? Mulai terbuka ya dari sini ya, kering kalau sekali. Jadi nanti sebenarnya ini yang saya kasih lagi cuma di permukaan, ya, di permukaan aja. Dan nanti lengkapnya jelas sebagai seorang tenaga kesehatan, baik dokter atau perawat atau bidan, itu ada di kuliah konsep karus yang 11 di hotel ini, insya Allah tanggal 26, 27, 2 hari. Jadi kalau jenengan nanti sebagai seorang tenaga kesehatan akan lebih dalam lagi ikut kuliah konsep karus ke-11. Saya sebagai seorang dokter tidak ada apa-apa. Dan konsep karus ini yang menemukan adalah Bapak Iwan. Tepuk tangan untuk Pak Iwan. Di depan beliau, dia bisa menemukan. Beliau bukan siapa sarjana dari pangan. Belum pertanyaan juga semua orang konsep ini. Kita sebagai dokter kemana aja selama ini? Sebagai tenaga kesehatan kemana aja selama ini? Gara-gara latar belakangnya beliau, orang tuanya, ibunya itu meninggal kena kanker. Loh, dokter itu nggak bisa nyembuhin kanker. Sejak zaman baholo sampai sekarang nggak bisa nyembuhin kanker, dokter. Bener? Paling cuma sebentar. Andalannya apa kok? Kemo, radio. Jadi kalau nanti belajar ikut di konsep karus 11, kemo itu seperti apa? Radio seperti apa? Apa masih sanggup pasien dikasih kemo, dikasih radio, ya? Kemo itu saya bongkar sini karena jenengan dapat hidayah semua. Kemoterapi itu keberhasilannya cuma 12,5%. Ngeri kan dong? Tapi lama kok di kemo terus. Kalau saya suudionya pikiran jelek saya. Ya karena obat kemo diproduksi ada. Emang doya tidak makan. Kita harus sadar sejawat sekalian. Ya harus sadar. Dan terakhir pengalaman saya sejak lulus praktek umum, terus habis itu kan saya mendalami di estetik. Sejak itu saya praktek estetik mulai 2006 sampai 2021 saya praktek estetik 2006. Karena saya merasa kenapa nggak cocok-cocoknya di estetik. Saya setelah mengenal konsep karus baru saya praktek umum lagi. Nangani pasien apa? Kanker, diabetes, stroke, GERD parah, emah parah, dan alhamdulillah saya bisa banyak membantu pasien-pasien saya. Salah satu penyakit kanker payudara sudah 12 tahun, sudah dikemo 3 kali. Tentunya pasiennya pasti wanita kan. Dikemo 3 kali, obat-obat yang lain is oke. 12 tahun hanya bisa berbaring, duduk aja kesakitan. Gak tahu Tuhan menunjukkan tiba-tiba WA saya terapi sudah bawa sini jadi dibopong sama anaknya. Saya tahu dengan konsep kami, saya bilang, Bu ini gak bisa langsung hilang sakitnya, jadi pelan-pelan. Karena saya memperbaiki semua metabolisme yang gak tepat di tubuh itu. Dia mau sakit, dia 1 minggu kontrol sampai saya naikkan 2 minggu sampai 4 bulan pas. Cek semua hilang. Dia bisa ke pasar, bisa kemana-mana masuk. Tiap 1 minggu perkembangannya itu bagus. Sampai nggak bisa jalan, sampai bisa jalan itu belikan saya roti. Belikan saya roti itu bawa gini. Waduh, dokter, nggak bisa jalan saya. Sebelum kita perbaiki metabolisme. Yuk, saat ini kita harus mulai sadar, ya, sebagai seorang tenaga kesehatan. Apalagi di karus ini untuk diabetes itu paling ngeri. Artinya ngeri itu sudah banyak sembuhan. Saya sempat mendampingi profesor ahli farmasi. Berarti kan ahli farmasi, pinter, kena diabetes, saya punya teman, sudah insulin. Bilangnya saya tinggal nunggu dipanggil aja. Setelah konsep karus diterapkan, sekarang sudah bisa ngajar lagi, uji lagi. Kok nggak dulu saya dokter menemukan konsep itu, ya sudah, Tuhan itu sudah muncul. Ayo, saya buka sejawat sekalian, baik dokter, tenaga kesehatan, kita harus mulai kebuka pikiran kita untuk sehat itu butuh ilmu. Dan hanya di konsep kami secara cerdas itu sehat. Ya, kita pakai bahan-bahan alami semua ada jurnalnya. Cari nanti
jurnal anti resisten, cari nanti kolagen tipe 1, 2, 3, cari. Ada semua. Kita cuma meramu dan wajib. Dan semuanya Pak Iwan yang bisa oleh semua. Saya kira itu aja. Nanti Tina mungkin akan tanya jawab di akhir acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.